بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah i'tikaf Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di akhir atau penghujung daripada Ramadan ini kita bisa semakin bersemangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan i'tikaf dan mengisinya dengan amal-amal saleh yang bisa kita lakukan. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang berkaitan dengan waktu di dalam Islam, yakni di dalam ibadah, maka yang paling hebat, yang paling menjadi puncaknya itu adalah di akhirnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada akhirnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, al-kamalu al-ibratu bi kamalil nihayah la bi naqsil bidayah. Sesungguhnya kesempurnaan itu akan didapat ketika seseorang mampu menyempurnakan akhirnya dan tidak perlu dianggap kekurangan yang ada di belakangnya. Artinya mungkin di hari 1 sampai dengan 20 kita punya kekurangan, punya ketidakbaikan di dalam melaksanakan ibadah. Tetapi di akhir daripada Ramadan ini kita menyempurnakannya dengan semakin bersemangat di dalam melaksanakan ibadah. Maka insya Allah itulah yang akan dianggap sebagai ibrahnya, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kita tetap mendapatkan semangat, mempunyai semangat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi akhir Ramadan kita ini dengan berbagai macam amaliyah-amaliyah yang tercatat sebagai amaliyah-amaliyah salihah. Ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah, satu hal yang menjadi tema kita di malam ini adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di dalam bulan Ramadan, yakni berkaitan dengan zakat. Zakat adalah salah satu daripada rukun Islam, dan hukum zakat adalah wajib. Artinya orang yang memenuhi syarat untuk menunaikan zakat, maka wajib bagi dirinya untuk melaksanakan zakat ini. Allah Subhanahu wa taala mengulang tentang wajibnya zakat di dalam Al-Quran dalam mungkin ratusan ayat. Allah berfirman, dan pian mungkin hafal ayat yang selalu mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakah. Ini perintah dari Allah. Tegakkan salat dan bayarlah zakat. Salat sebagai urusan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat itu berkaitan dengan kita dengan sesama manusia. Sedangkan kemuliaan yang akan didapat oleh seseorang ketika mereka bisa menjaga hubungannya dengan Allah, tandanya dengan salat, dan hubungannya dengan sesama manusia, salah satunya adalah dengan zakat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang wajibnya zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka itu sedekah, yakni zakat. Untuk apa zakat ini? Maka Allah menjelaskan fungsi daripada zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk mensucikan orang tersebut, untuk mensucikan hartanya, untuk mensucikan keadaannya, membersihkan keadaannya, maka kita diperintahkan untuk membayarkan zakat. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini gak bisa dicegah oleh siapapun. Beliau mengatakan, aku akan memerangi siapapun yang akan memisahkan antara salat dengan zakat.
Karena Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakah. Sampai-sampai Umar Ibn Khattab yang di awal mula beliau selalu menghalangi Abu Bakar jangan sampai beliau memerangi orang-orang yang gak bayar zakat. Sampai Umar Ibn Khattab mengatakan, saya melihat Abu Bakar ini sudah di atas keteguhan terhadap apa yang dia putuskan untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Nah ini berkaitan dengan hal yang menjelaskan tentang wajibnya hukum zakat. Bahkan Nabi mengatakan salah satu pilar dari agama Islam, bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun dari 5 pilar, kata Nabi SAW. Salah satunya adalah az-zakah, membayar zakat. Ini tentang wajibnya seseorang itu berkaitan dengan zakat. Akan tetapi yang akan menjadi pembahasan atau pokok pembahasan di dalam pertemuan kita kali ini adalah kekeliruan-kekeliruan orang yang berkaitan dengan pembayaran zakat. Artinya kalau yang benarnya kita insya Allah sudah tahu Pak, bayar zakat itu hukumnya wajib. Tapi banyak di antara manusia yang kemudian menjadikan zakat ini masih ada kekeliruannya. Nah yang akan kita bahas adalah ini, agar kita ini bisa terhindar dari yang namanya kekeliruan dan apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini ketika kita menghitung harta kita untuk dibayar zakatnya, kita akan mendapatkan keadaan yang benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari kekeliruan yang banyak terjadi adalah admu ikhrajiz zakat. Orang justru enggak bayar zakat. Enggak bayar zakat ini dalam artian pertama memang enggak bayar zakatnya. Memang dia enggak mau bayar zakat. Memang dia enggak tertarik dengan yang namanya zakat. Yang kedua, orang ini bayar zakat tapi kadang-kadang juga enggak bayar. Kalau hatinya lagi senang dia bayar zakat. Tapi kalau enggak dia enggak bayar zakat. Yang ketiga yang disebut sebagai tidak bayar zakat adalah orang yang membayar zakat akan tetapi membayar zakatnya itu dengan menghitungnya asal-asalan. Dia enggak hitung semua hartanya. Sedangkan di dalam zakat itu perkara yang dihitung adalah kalau dalam bahasa kita hari ini yang likuiditasnya dihitung. Berapa dia punya uang, berapa dia punya tabungan, berapa dia punya simpanan emas, berapa tagihan yang bisa direalisasikan atas orang-orang lain, hutangnya kepada dia menghutangi orang lain yang bisa ditagih, berapa semua itu, berapa jumlah barang dagangannya, lalu semua itu dihitung dan dikaitkan dengan nisab dan haulnya, maka itu yang dibayar. Sebagian orang ada yang akan membayar zakatnya cuma dalam masalah perdagangannya saja. Dia punya emas banyak, dia punya harta simpanan banyak. Alasannya dia mengatakan az-zakat itu adalah pertumbuhan katanya. Sedangkan uang saya ini cuma diam di dalam bank. Berapa uang antum? Uang saya ada 5 miliar yang ada di dalam bank. Tapi dia gak bayar zakatnya. Perdagangannya yang muter tiap hari, dia bayar zakatnya. Nah, ini keliru. Nah, orang-orang yang melakukan seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ancaman Allah bagi orang yang tidak bayar sama sekali atau orang yang kadang bayar dan kadang tidak, dan bagi orang yang tidak benar di dalam menghitung zakatnya? Allah mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan orang-orang yang menumpuk emas dan peraknya dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, yakni tidak membayar zakatnya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan mereka kabar gembira tentang azab yang pedih yang akan mereka dapatkan. Allah katakan kabar gembira dengan azab. Untuk apa? Untuk menghinakan orang tersebut. Seperti apa azabnya? Allah kemudian menjelaskan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yang harta yang tidak mereka bayar itu kemudian dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan harta itu sebagai setrika yang akan menyetrika dahi mereka. Wa junubuhum, dan lalu pinggang-pinggang mereka, wa zuhuruhum, dan punggung-punggung mereka akan disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan kepada mereka sebagai sebuah penghinaan, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini yang dulu kamu simpan, dulu yang kamu tumpuk di rumah-rumah kalian, untuk diri-diri kalian saja tidak kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fadzuqu bima kuntum taknizun. Maka kata Allah, rasakan seperti apa dapatnya, seperti apa yang engkau dapatkan dari semua harta yang engkau kumpulkan tersebut. Ini
ancaman Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha." Orang yang punya emas, yang punya perak, artinya yang punya harta, uang dan segala macamnya, segala harta yang perlu untuk diusakati, la yuaddi minha haqqaha, yang tidak menunaikan haknya, yakni tidak menunaikan zakatnya, illa idza kana yaumil qiyamah suffihat safaih. Lalu kemudian harta itu kalau hari kiamat akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lempengan-lempengan besi minnar yang terbuat dari api neraka, bukan lempengan besi, lempengan yang terbuat dari api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Lalu lempengan-lempengan tadi akan dipanaskan di atas neraka jahannam. Fa yuqwa biha jambuh wajabinuh wa dhahruh. Lalu Allah akan menyetrika dengan itu semua pinggangnya, dahinya, dan juga punggungnya. Kullama baradat, ketika sudah dipakai nyetrika, dia akan dingin. Kullama baradat, ketika itu sudah menjadi dingin, maka kata Nabi, u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Lalu dia akan dipanaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa lama akan dipanaskan? Satu hari yang hitungan kalian seperti 50.000 tahun. Lempengan akan dipanaskan di atas api neraka selama 50 tahun dalam hitungan kita. Lalu untuk apa itu kemudian? Disetrikakan kembali kepada kita. Sampai kata Nabi SAW, hatta yuqda bainal ibad. Sampai semua urusan hamba ini diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga mengatakan, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatah. Orang yang diberikan harta oleh Allah lalu tidak dia tunaikan zakatnya, muthila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra' lahu zabibatan. Akan dirupakan ini tadi nanti seperti sebuah ular yang sangat besar yang punya 2 gigi taring. Yutawwiquhu yaumal qiyamah, yang ular ini kemudian akan membelit dirinya. Nah, maka apa hikmah yang bisa kita ambil? Ketika kita mengetahui ancaman Allah, ancaman Rasul SAW bagi orang yang tidak membayar zakat, pelajarannya buat kita, hitung dengan sebenar-benarnya berapa harta kita. Jangan sampai harta kita ada yang tertinggal. Jangan sampai harta kita yang ada kita sayang, merasa berat untuk membayarkannya. Hitung dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai harta itu ada yang kita selipkan, ada yang kita tumpuk harta tersebut. Takutlah kepada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjadikan dia sebagai setrika, yang menyetrika dahi kita, pinggang kita, punggung kita. Takutlah akan ancaman Nabi SAW yang dia akan menjadi seekor ular yang begitu besar yang akan membelit diri kita. Hikmah daripada semua ini mengajarkan kepada kita untuk benar-benar menghitung berapa harta kita. Karena sesungguhnya apa yang kita keluarkan sejatinya bukan milik kita. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekeliruan pertama yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kaum muslimin. Kekeliruan yang kedua, ta'khiru ikhrajiz zakati bighairi udri syar'i. Mengakhirkan, jadi melambatkan mengeluarkan zakat tanpa ada alasan. Artinya zakat itu sesuatu yang harus dibayarkan ketika sampai nisab dan haulnya. Sampai nisab, ditunggu sampai 1 tahun. Masya Allah, mudah sekali. Bukan selalu setiap sampai nisab langsung kita bayar, tidak. Kapan sampai nisabnya? Sampai nisab tanggal 1 Muharram. Apakah langsung hari itu dibayar? Tidak. Ditunggu sampai nanti 1 Muharram tahun depan. Apa enggak kurang mudah? 1 tahun kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang yang sudah diberi waktu 1 tahun ini menunda-nunda lagi zakatnya untuk dibayar. Dia bayar zakat, bukan dia tidak bayar. Dia bayarkan zakatnya, tapi dia tunda-tunda. Maka yang seperti ini adalah sebuah kekeliruan. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa tajibuz zakatu 'alal faur. Zakat itu segera harus dibayarkan. Gak boleh zakat itu ditunda-tunda. Ketika cukup, ketika ada, langsung dibayarkan. Kecuali, kata para ulama, orang-orang itu yang punya udzur syar'i. Karena dikatakan juga bahwasanya la yajuzu ta'khiru ikhrajiz zakati ba'da tamamil hauli illa li'udri syar'i. Tidak boleh menunda pembayaran zakat kecuali ada udzur syar'i. Apa udzur syar'i? Saya sudah hitung zakat saya. Jumlahnya misalnya 1 juta. Tapi uang 1 jutanya ini belum ada.
Kenapa uang belum 1 jutanya ini belum ada? Mungkin tersangkut dengan orang yang mau bayar tapi dia ngasih janji. Minggu depan Pak saya bayar Pak. Nah orang ini orang yang bisa dipercaya. Bisa seperti itu. Atau mungkin tertunda dengan sebab uangnya sudah ada. Ternyata uangnya hilang. Uangnya hilang, dicuri maling uangnya. Tertunda untuk kita membayarnya. Maka dibolehkan untuk kita menundanya, mengumpulkan kembali atau mendapatkan kembali dari orang yang berhutang dengan kita, lalu kemudian kita bayarkan zakatnya. Tapi kalau ditunda-tunda tanpa ada alasan, uangnya ada, hartanya ada, lalu dia mengatakan kainah aja dulu. Kalau dibayarkan selajur pina, berat, mending dicicil aja sebulan sekali. Nah ini yang dilarang, tidak boleh. Sebuah kesalahan ketika orang melakukan yang seperti ini. Nah, ini perkara yang kedua. Saya cepatkan aja Pak, karena banyak perkaranya ini. Yang kekeliruan-kekeliruan terjadi ini jumlahnya banyak. Dan mungkin ini akan kita bahas di 2 pertemuan. Masalah-masalah zakat ini. Yang berikutnya adalah i'tibarus sanatil miladiyah fi hisabil haul. Orang menetapkan 1 tahun itu kebanyakan di masyarakat kita ini dengan hitungan apa Pak? Dengan hitungan Januari, Februari, Maret, dengan hitungan Masehi. Nah ini keliru. Dalam urusan agama Islam gak ada yang namanya Masehi. Kita punya tanggalan sendiri. Kita punya perhitungan waktu sendiri. Oh Ustadz, waktunya kan selisih sedikit saja antara Masehi dengan Miladi, itu kan sedikit saja. Gak terlalu banyak selisihnya. Tapi tetap yang namanya perhitungan di dalam urusan-urusan agama itu berdasarkan perhitungan miladi, bukan miladi, akan tetapi hijri, berdasarkan hijrah atau berdasarkan tahun-tahun atau bulan-bulan Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, tentang hilal, tentang bulan. Kalau miladiyah itu kan berdasarkan matahari. Tahunnya disebut tahun syamsiyah. Tapi kalau tahunnya kaum muslimin itu adalah berdasarkan bulan. Tahunnya disebut dengan tahun qamariyah. Kapan satu hari berganti dengan hari yang lain? Saat kapan Pak? Tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Tapi kalau tahun syamsiyah, tahun miladiyah, kapan berganti harinya? Jam 12 malam. Maka penghitungan semuanya itu berdasarkan tahun yang mendasarkan pada tahun bulan, tahun qamariyah. Makanya ketika Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang hilal, tentang bulan, tentang perhitungan tahun dengan bulan. Maka Allah mengatakan qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dia itu sebagai perhitungan waktu untuk manusia. Artinya perhitungan waktu yang kita pakai sebagai orang Islam, sebagai kaum muslimin, itu perhitungannya pakai bulan. Wal hajj, dan perhitungan untuk orang-orang melaksanakan ibadah haji. Nah, banyak kekeliruan, mereka menjadikan hitungan itu dengan hitungan syamsiyah, miladiyah, Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah, ini satu kekeliruan. Kenapa? Karena sunnah yang diajarkan kepada kita adalah berkaitan dengan penghitungan tahun itu yang berdasarkan dengan qamar, dengan berdasarkan bulan. Makanya Lajnah Daimah Saudi Arabia mengatakan was-sanatul mu'tabarah hiya as-sanatu al-hijriyah wal ashhur al-qamariyah. Yang dianggap sebagai perhitungan bulan, perhitungan tahun di dalam Islam adalah perhitungan berdasarkan hijriyah yang bulan-bulannya itu bernama bulan-bulan qamariyah. Ini yang sering menjadi kesalahan di antara kaum muslimin. Mereka tidak mendasarkan dengan tahun hijri, tapi mereka mendasarkannya dengan tahun-tahun miladi, tahun-tahun Masehi. Ini yang menjadi permasalahan. Permasalahan yang lain, adbu ikhrajiz zakati min malis sabiyyi wal yatimi wal majnun. Terkadang orang-orang itu tidak mengeluarkan harta karena harta itu milik anak kecil. Atau harta itu milik anak yatim, atau harta itu milik orang gila. Karena zakat itu diberikan kepada orang miskin, fakir miskin dan yang lainnya. Itu yang mendapatkan zakat. Di dalam Islam,
Tidak ada yang namanya zakat diberikan kepada anak yatim, nggak ada. Kenapa, Pak? Kok kada diberikan kepada anak yatim? Kalau anak yatimnya misalnya anak yatimnya Pak Harto misalnya, berduit pada kita, ya kan? Atau anak yatimnya Bill Gates misalnya, ya kan? Berduit pada kita. Jadi Islam tidak menjadikan anak yatim sebagai penerima zakat, tidak. Tapi yang dijadikan penerima zakat itu orang miskin. Itu yang diberi zakat. Anak yatim enggak. Anak kecil enggak. Enggak jadi hitungan anak kecil yang miskin diberi. Dan bahkan orang gila itu pun kalau mereka punya harta, maka mereka ini berwajib untuk membayar zakat. Orang yang menjadi walinya, orang yang menjadi pemegang harta tersebut terkadang tidak membayarkan zakatnya dengan alasan apa? Oh, ini anak kecil. Ini hartanya anak yatim. Kan ini yang punya harta orang gila. Tidak ada masalah dengan itu. Karena yang berkaitan dengan diangkatnya pena, yang diangkatnya perhitungan kepada orang itu dalam masalah ibadah. Anak kecil nggak sholat, boleh Pak? Boleh. Anak pian misalnya umur 3 tahun nggak sholat, boleh nggak? Boleh. Dosa dia? Tidak. Dia nggak puasa, nggak masalah. Orang gila mau nggak sholat, boleh. Kenapa? Karena dia gila. Tapi ketika berbicara tentang harta, itu berbeda. Harta anak yatim, harta anak kecil, harta orang gila yang dipegang oleh seorang wali, seorang pengurus, ketika dia telah sampai nisab, ketika dia telah sampai haul, ya kan, maka wajib bagi walinya untuk mengeluarkan harta tersebut. Gak boleh dia mengatakan, oh ini punya anak kecil, punya anak yatim, kesian dikurang-kurangi. Gak boleh. Ini satu kekeliruan dan banyak terjadi di kalangan masyarakat kaum muslimin. Yang dipegangi harta anak kecil, yang dipegangi harta anak yatim, yang dipegangi harta-harta dari orang-orang gila, yang masuk nisab, masuk haul, mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Ini sebuah kekeliruan. Maka siapapun orang yang punya harta, patokannya cuma 2. Nisab dan haul. Masuk nisab, masuk haul, bayar zakatnya. Ini salah satu kekeliruan. Yang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Lalu yang berikutnya juga berkaitan dengan utang. Kadang-kadang orang-orang yang berhutang itu tidak bayar zakat dengan alasan dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa fir riqabi wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin. Ayat-ayat tentang gharimin, orang-orang yang berhutang itu justru mendapatkan zakat. Lalu dia karena dia punya utang banyak, lalu dia mengatakan, oh saya ini punya utang banyak yang nggak perlu zakat, katanya. Salah. Berapapun utangnya, ketika harta yang dia punya itu masih ada lebih daripada hutangnya, dan lebihan itu masuk dalam nisab dan masuk dalam haul, maka dia wajib untuk membayar zakat. Sebagai contoh, orang ini punya harta kalau dihitung semua Pak, hartanya 10 miliar. Tapi dari 10 miliar itu hutangnya 9,7 miliar. Jadi banyak hutangnya atau banyak duitnya Pak? Banyak harta ini atau banyak hutangnya? Banyak hutangnya. Apakah orang ini bayar zakat? Hartanya sisa 300 juta. Bayar zakat? Bayar dia zakat. Yang mana yang dia bayar? Yang 300. Kenapa? Karena semua utang yang dia punya tidak menghabiskan hartanya dan tetap harta itu dalam keadaan masuk nisab dan masuk haul. Jadi nggak bisa meskipun utangnya berapapun, kalau sisa daripada utang itu masuk ke dalam nisab, masuk ke dalam haul, wajib bagi dia untuk membayar zakatnya. Nah, kebanyakan yang terjadi karena merasa utangnya cukup banyak, utangnya ini bahkan 90% mungkin daripada hartanya itu semunyaan hutang. Karena zaman sekarang ini zamannya orang mudah berhutang. Ulun ini sampai muyak Pak. Setiap kali membuka YouTube ceramah-ceramah ulun mendengarkan iklannya selalu pinjol. Ampun pian kayak dijual. Ampun ulun ini kenapa? Sampai ulun hilang-hilang akan terus dengaran pinjol ini. Hendak menghutangi orang, di karasinya ulun disuruhnya berhutang. Ada ya ulun. Terus diiklaninya, kada mau. Pinjol gitu terus.
Akhirnya semua orang ini banyak harta mereka, banyak macam-macam dia punya, tapi semunyaannya hutang. Sampai kuit giginya pun berhutang. Tapi ketika sisa daripada hutang tersebut cukup untuk membayarkan zakatnya, maka wajib dibayar zakat tersebut. Imam Tawus rahimahullahu ta'ala mengatakan, laisa 'ala ar-rajuli zakatun fi malihi idza kana 'alaihi dainun yuhitu bimalih. Orang itu enggak wajib zakat kalau dia punya hutang yang hutangnya itu meliputi semua hartanya. Kalau hartanya itu semuanya hutang, ya kan? Hidupnya kelihatan gayanya luar biasa, ya Pak. Masya Allah, mobilnya bannya 8 misalnya. Misalnya sopir truk, ya Pak. Penampilannya Masya Allah, tapi ternyata kalau dihitung-hitung duitnya habis bayar hutang. Nah, kalau seperti ini kata Imam Tawus, dia nggak wajib zakat. Tapi kalau ada sisa daripada duitnya atau hartanya bersisa dan sisanya itu masuk nisab dan masuk haul, wajib bagi dia untuk membayar zakat. Karena ini hal yang lazim. Orang-orang kalau punya utang banyak lalu mereka mengatakan enggak, saya tidak mau bayar zakat. Kecuali kalau utangnya itu dibayar, sisa daripada hartanya enggak cukup untuk bayar zakat, maka enggak perlu dia bayar zakat. Insyaallah Islam ini adil. Lalu yang berikutnya lagi, al-mu'ikhrajid dain az-zakat minad dain al-marju syadadu. Orang itu tidak mau bayar zakat atas duitnya yang ada di tangan orang. Dia tidak mau bayar zakat. Saya punya usaha, tapi saya punya tagihan. Orang-orang ada yang utang sama saya. Lalu ketika menghitung zakat, yang dihitung harta yang ada pada dirinya. Sedangkan yang diutang orang, dia nggak hitung. Apa alasannya? Lalu itu di tangannya orang. Sedangkan harta itu kan syaratnya berzakat itu kan ada milikut tam, kepemilikan secara sempurna daripada harta tersebut. Nah, ini juga satu kekeliruan. Kenapa dikatakan ini sebagai sesuatu kekeliruan? Karena uang yang ada itu cuma dilihat orang yang kita hutangi itu cuma dihitung dua modelnya saja. Kalau hutang itu istilahnya mudah untuk cair, maka itu dihitung sebagai zakat. Ulun mau hutangi pian ini lancar bayar hutang, maka itu masuk sebagai hitungan zakat. Tapi kalau saya menghutangkan kepada orang, yang orang ini susah mau bayar, ya kan? Sudah jatuh tempo, minta waktu bertahun-tahun hutangnya ini kada dibayar-bayarnya. Maka yang seperti ini boleh dikeluarkan. Kapan ini akan dibayar zakatnya? Nanti kalau dia bayar. Tapi kalau hutang yang jalan, hutang yang muter, yang mudah untuk kita menarik daripada hutang tersebut, maka itu wajib masuk hitungan. Kebanyakan kaum muslimin ketika berkaitan dengan hutang seperti ini, mereka tidak memasukkannya. Dihitung cuma hartanya saja yang ada pada dirinya. Ini satu kekeliruan. Ini ya banyak juga terjadi banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Lalu apalagi yang terjadi di kalangan kaum muslimin berkaitan dengan zakat adalah tauzi'ut tirkati qabla ikhrajiz zakati allati lam yuaddiha al-mayyit. Orang itu ketika dapat warisan, ada orang tua kita meninggal. Lalu dapat warisan kita. Warisan ini langsung dibagi. Sedangkan warisan ini terkadang belum dibayar zakatnya. Kita tahu orang tua kita ini enggak bayar zakat. Atau waktu meninggalnya pas waktu haulnya, waktu dia membayar zakatnya. Dia enggak bayar zakatnya, langsung harta ini dibagi. Ini kekeliruan. Apa yang seharusnya dilakukan? Bayar dulu zakat. Min ba'di wasiyatin yusi biha au dain. Harta warisan itu dibagi kapan? Setelah wasiat dan hutang. Kalau masuk zakat yang mana? Zakat itu utang kepada Allah. Dainullah ahaqqu ayyuqda. Utang kepada Allah itu lebih utama untuk dibayar. Maka nggak bisa warisan dapat diketahui dengan pasti bahwasanya orang tua yang kita yang meninggalkan warisan ini belum bayar zakat. Maka wajib kita bayar zakatnya dulu sebelum harta itu dibagi menjadi harta warisan. Nah, ini salah satu kekeliruan. Pokoknya sudah dapat warisan langsung sudah dibagi. Ikam sekian. Tidak, bukan seperti itu. Tapi bayar dulu zakat ketika dia memang belum terbayarkan zakatnya. Kenapa kita seperti itu, Pak? Ini bentuk kita ini sayang kepada orang tua kita. Bagaimana mungkin kita akan membiarkan kita dalam keadaan senang dapat harta beliau,
tapi beliau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tidak membayar zakat yang dibebankan kepada beliau. Makanya dikatakan oleh para ulama, yajibu ikhraju zakati min mali hadzal mayyit an jami'is sanawati allati marrat alaihi wa lam yuzakki. Wajib bagi seseorang itu membayarkan harta zakat dari tinggalan mayit ini dengan tahun-tahun berapa tahun dia nggak bayar zakat, maka itu yang wajib untuk dibayarkan, kata para ulama. Lalu yang berikutnya lagi, ini yang juga penting. Taqwimun nisabiz zakah al-awraq an-naqdiyah bi nisabiz zahab. Menjadikan nisab bagi uang kontan itu dengan nisab dari emas. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, meskipun ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama, dari Majma' Fiqhi Kuwait atau Mesir kalau tidak salah, atau Hay'ah Kibaril Ulama Lajnah Daimah, ya kan, dan yang Majma' Fiqhi ini atau kelompok-kelompok atau badan-badan fatwa dunia pada hari ini, mereka mengatakan menghitung nisab itu bukan dengan emas. Uang kontan itu dihitung nisabnya dengan perak. Nisabnya dihitung dengan perak. Apakah ini benar? Meskipun ini menjadi pendapat kebanyakan ulama pada hari ini, mu'asirin, ulama-ulama baru, tapi ini bertentangan dengan apa yang menjadi pendapat ulama-ulama zaman dulu. Di mana letak ketidaktepatan dari perkataan menghitung nisab dengan perak? Zakatnya perak berapa, Pak? Nisabnya perak berapa? Nisabnya perak itu 595 gram. Pian punya perak 595 gram, maka bayar zakatnya 2,5%. Nisabnya emas 85 gram. Mereka mengatakan nisabnya ini dikaitkan dengan perak. Ini benar. Kapan? Dulu di zaman Nabi. Kenapa benar di zaman Nabi? Karena harga perak dengan harga emas itu seimbang. Zakat emas itu 20 dinar. 1 dinar itu 10 dirham. Dirham itu perak. 1 dinar itu 10 dirham. Jadi kalau 20 dirham berarti 20 dirham yang kena zakat sama dengan 200 dirham. Berapa 200 dirham? 200 dirham itu hampir 3 gram. Jadi kalau dihitung kurang lebih 595, katakan 600 gram. Imbang. Harganya pun juga imbang. Artinya kalau kita bayar 600 dirham, itu ditukar dengan 20 dinar. Itu bisa. Tapi hari ini nggak seimbang lagi. Harga emas 1 juta berapa? 1.700.000. Harga perak, saya kemarin ngecek harga perak murni 19.000 rupiah. Kalau misalnya harta itu dinisabkan seperti perkataan para ulama, ini bukan saya yang bantah, para ulama juga yang membantah. Kalau saya tidak punya mau menang untuk membantah para ulama, tidak. Tapi ulama yang lain yang membantah mengatakan, kalau sekarang dikenakan nisab itu dengan perak, maka orang yang punya uang sekitar 12 juta itu wajib kena zakat. Kalau dengan perak 12 juta wajib kena zakat. Sekarang kita ambil perbandingan. Zakatnya kambing itu berapa ekor yang kena zakat? Ini perlu ada kajian bab zakat harusnya. Ya Allah, Pak. Kalau Nabi yang ini jadi orang-orang peternak kambing, ya kan? Kambing itu 40 ekor baru bayar zakat, 1 ekor. Kalau pian punya kambing 40 ekor, itu 1 ekor bayar zakatnya. Kalau punya 39, bayar zakat enggak? Tidak. Sekarang kita hitung. 1 kambing harganya berapa? 3 juta. Harga kambing 3 juta. Kali 39, berapa? 120 juta. 117 juta. Masuk akal tidak, Pak? Yang punya uang 12 juta bayar zakat, yang punya uang 117 juta nggak bayar zakat. Masuk akal? Nah, itu bukan cirinya Islam. Islam itu lurus. Pian kalau ngitung hari ini, Pak, harga 85 gram emas,
Harga 40 ekor kambing. Harga kalau onta berapa, Pak? Ya, perlu ini karena sewaktu-waktu nanti kajian di sini kita bahas tentang zakat. Onta 5 ekor. Ontanya 5 ekor. Pian punya 5 ekor onta. Ini semua kalau pian hitung harganya itu mirip-mirip. Selisihnya nggak jauh. 40 ekor kambing sekitar 120 juta. Kalau harga emas itu 107, berapa tadi Pak? 1.700.000. Kalau kali 80 gram emas itu ya kira-kira 135-an, ya kan? Jauh selisihnya? Sedikit. Harga 5 ekor onta sekitar seituan. Onta yang bujur, onta yang ganal tadi itu harganya ya sekitar 40 juta atau sekitar 30 juta, sekitar 25 sampai 30 jutaan. Harganya itu masuknya di harga 100 ke atas. Nah sekarang kita bayangkan, yang 117 juta enggak bayar zakat, yang 12 juta bayar zakat. Cocok enggak ini kira-kira Pak? Sama kayak enggak bayar pajak kendaraan selama 2 tahun kendaraannya akan disita. Tapi yang korupsi sampai yang kuadriliun ya. Nah, itu kalau diandak di al-jihad ini hibah pian kita kau sembahyang di sini Pak. Saking banyaknya duitnya ya kan. Itu enggak apa-apa itu, enggak disita barangnya, uangnya enggak diambil, ya kan? Cuma yang nah ini enggak, bukan seperti itu sifatnya Islam. Islam itu agama yang lurus, agama apa yang menjadi satu keputusan dengan yang lainnya itu sama. Beda-bedanya cuma sedikit. Tapi ini kalau dibanding, kalau dinisabkan dengan perak bedanya jauh, ya kan? Si kaya yang punya 40 ekor kambing, punya yang lain-lainnya punya 80 gram emas misalnya, hartanya seperti itu, nggak kena zakat. Yang punya 12 juta kena zakat. Aneh. Ini meskipun ini jadi perselisihan di kalangan para ulama, tapi para ulama terdahulu mengatakan tidak. Hitungan dalam urusan harta itu adalah emas. Kenapa? Karena sejatinya emas itu asalnya dari uang kertas itu asalnya dari apa? Dari emas. Kalau kita belajar ekonomi, uang itu asalnya dari emas. Emas karena kita belanja ke bebaratan membawa emas, ya kalau emasnya diandak di bank, banknya mengeluarkan kertas, kertasnya ini jadi wakil emas kita di bank, itu yang diulah membayar. Jadi kada barat-barat lagi, ya kan Pak? Nah ini satu kekeliruan kalau menghitung nisab dengan perak, karena ada yang akan dikalahkan. Meskipun maksud mereka baik, maksud mereka itu untuk memberikan kehati-hatian dan kemudahan bagi orang-orang miskin itu supaya mudah bagi mereka untuk mendapatkan zakat. Nah ini satu permasalahan juga. Permasalahan yang lain ada taqwimus sila' al-ma'rudah lit-tijarah bisi'ir syara' la bisi'iril bai'. Orang itu menghitung zakat orang yang berdagang. Ini bagi orang-orang yang berdagang. Biasanya menghitung barang dagangan kita itu untuk dihitung zakatnya itu harga apanya Pak? Harga kapan? Harga beli ya? Padahal di dalam syariat, kata para ulama, yang dihitung itu berdasarkan harga pada hari itu. Saya juragan emas, saya beli emas pada saat harga emas 1 juta. Stok saya banyak, sekarang jadi 1.700.000. Terus kata saya, oh enggak bisa ini hitungannya tetap. Modalnya kan 1 juta ini. Ini yang 2 kilo modalnya 1 juta. Yang 2 kilo modalnya 1.100.000. Tidak. Tapi yang harus dihitung kata para ulama adalah harga pada saat itu. Makanya kata para ulama, wal qaidatul 'amah fi syari'atil islamiyah anna 'urudat tijarah tuqawwamu 'inda tamamil hauli bi thamanil ladzi tusawi. Bahwasanya di dalam ketentuan kaidah syariah, barang-barang yang dijadikan sebagai barang dagangan itu dinilai berdasarkan haul atau 1 tahun itu dengan harga yang pada saat itu, harga yang terjadi pada saat itu. Kalau harganya naik ya kita bayar sesuai harga naik. Kalau harganya pas turun ya kita bayar sesuai harga pas turun, harga pada hari itu. Bukan harga kita dapatnya kapan, enggak. Tapi harga pada saat itu berapa, itulah yang dibayar zakat. Ini salah satu kekeliruan juga. Kadang-kadang orang enggak, sudah hartanya sesuai dengan harga dapatnya, harga yang murahnya yang dicarinya. Tidak, ini satu kekeliruan. Kemudian terakhir ini hendak ditambah.
Jadi panjang ini pembahasnya. Mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini satu hal yang terjadi juga, sering terjadi di kalangan masyarakat kaum muslimin. Ada orang nggak bayar utang. Lalu kita ini orang yang akan bayar zakat. Nah, yang nggak bayar utang ini kebetulan orang yang boleh untuk menerima zakat. Biasanya kita mengatakan apa, Pak? Hutangnya kada usah dibayari, ku hitung sebagai zakat. Sering dengar seperti itu kan, Pak? Apakah seperti ini boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena yang nama la yajuzu lidda'in ayyasquta dainahu an mudinihi al-faqir al-mu'sir alladhi laisa 'indahu man yasuddu bihi dainahu. Ya kan? Tidak boleh seorang penghutang, orang yang memberikan hutang, menggugurkan hutang dari orang yang punya hutang karena orang itu fakir, karena orang itu nggak bisa bayar, ya kan? Karena dia nggak bisa bayar, lalu dia jatuhkan hutang itu dan menghitungnya sebagai min zakati malih, sebagai zakat untuk hartanya. Nggak boleh. Sampean punya hutang sama saya 500.000, nggak bisa bayar, lalu saya akan zakat. Pian ini termasuk orang yang harus diberi zakat. Lalu saya ngomong kepada pian, ulun memberi pian zakat 1 juta, Pak. Nggih, ya orangnya. Tapi ini 500. Ujarnya 1 juta kok 500. Potong lawan hutang pian. Jadi hutang pian dianggap lunas. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena zakat itu dikatakan oleh Syekh bin Baz adalah zakat itu i'ta'. Zakat itu memberi, bukan melunaskan. Karena kalau orang itu melunaskan hutangnya tadi, yang dapat keuntungan siapa, Pak? Yang dapat keuntungan? Ya saya yang dapat keuntungan, saya nggak perlu nagih lagi. Satu, saya nggak perlu nagih lagi, harta zakat yang harus saya bayarkan dikurangi dengan harta dia. Yang untung saya, bukan orang yang punya utang, tidak. Yang untung saya. Harus bayar zakat misalnya saya 2 juta. Tapi berhubung ini 500.000 sudah berdahulu di tangannya, jadi saya cukup bayar zakatnya berapa? 1.500.000. Siapa yang untung? Ya saya yang untung, bukan orang itu. Nah ini nggak boleh, karena zakat itu memberi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa atuz zakat, berikan zakat, bukan zakat dipotong-potong seperti itu, bukan untuk keuntungan kita, bukan untuk kebaikan diri kita, tidak, tapi berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Makanya kata para ulama, la yajuzu dzalika li annal wajib indharul mu'sir, ya kan? Yang seperti itu tidak boleh. Tapi kalau berkaitan dengan hutang, kata para ulama, indharul mu'sir, memberikan tempo kepada orang yang berhutang itu sampai dia mendapatkan keluangan. Makanya kata Allah, wa nadhiratun ila maisara, ya kan? Berilah dia tempo sampai dia bisa ringan untuk membayarnya. Utangnya tetap utang. Kalau pian akan melunaskan hutang tersebut, tidak boleh dimasukkan ke dalam zakat. Dan orang yang melunaskan utang, itu keutamaannya luar biasa. Disebutkan ada orang yang tidak punya amalan baik sama sekali. Lalu dia ditanya oleh para malaikat, wahai fulan, apa amal baik? Dia mengatakan, tidak ada. Ingat-ingat, kata malaikat. Tadzakar, kata para malaikat. Ingat-ingat, kamu punya apa? Lalu orang ini mengatakan, saya tidak punya amal baik, cuma saya dulu di dunia pernah melakukan satu kebaikan 1 kali. Apa itu? Saya punya anak buah. Anak buah saya ini saya suruh untuk tukang tagih utang. Saya pesan kepada dia, kalau yang kamu tagih itu orangnya mudah untuk membayar, maka berbuat baiklah kepada mereka. Tapi kalau yang kamu tagih itu orangnya susah untuk membayar, maka berikan tempo kepadanya. Apa kemudian yang terjadi? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab engkau memberikan kemudahan pada orang-orang yang kesulitan di dunia, maka hari ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, engkau mendapatkan kemudahan. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, tajawazu anhu, bereskan semua urusannya, masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hutang, yang ini zakat. Jadi kalau mau orang punya hutang, pian mau kebaikan, hutangnya tidak bisa ditagih, tajawaz anhu, sudah biarkan saja, sudah tidak usah bayar. Tapi kalau dimasukkan ke dalam urusan zakat, ini menjadi sebuah kekeliruan. Nah ini beberapa perkara yang berkaitan dengan urusan zakat. Dan yang banyak kadang-kadang terjadi di dalam masyarakat kita yang masih keliru dalam menjalankannya. Satu kali lagi Pak, ini yang paling penting. Masalah apa? Masalah amil.
Kadang-kadang kita ini kalau bulan Ramadan di masjid-masjid ada yang namanya panitia zakat fitrah. Jujur Pak. Terus yang begawi-begawi itu ngarannya apa Pak? Amil zakat. Setelah tuntung zakatnya dibagi, amil-amil ini tadi asing-asingnya bulik membawa bagian. Mereka mengatakan kami amil, kami mendapatkan bagian sesuai dengan kitab Allah. Dan amilnya. Apakah ini benar? Salah. Kenapa salah? Amil itu petugas zakat yang diangkat oleh pemerintah. Kalau di Muhammadiyah, amil itu bubuhannya yang begawe di lazismu, itu amil. Kalau di NU, lazisnu. Kalau di Al-Irsyad, laznas Al-Irsyad. Ada yang namanya basnas dan lain-lain. Semua yang kerja di sana itu namanya amil. Tapi kalau yang ada di masjid-masjid itu ngarannya bukan amil. Amil dadakan ngarannya. Ya kan? Lalu apa nama mereka? Mereka itu wakil. Bukan amil tapi wakil. Yang mewakili saya ketika saya menyerahkan zakat fitrah saya untuk disalurkan kepada yang berhak. Dia bukan amil. Apakah dia boleh untuk mendapatkan bagian dari apa yang ada di dalam pembagian kita? Tidak boleh. Dia boleh untuk mendapatkan kalau dia masuk kepada golongan fakir dan miskin. Yang tukang menggani ini fakir dan juga miskin. Maka dia boleh diberi. Bukan dia sebagai orang yang bekerja untuk membagikan zakat fitrah. Tidak. Tapi karena dia diberi, karena dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan karena dia fakir atau dia miskin. Nah, kejadian yang banyak di masjid-masjid kita ini Pak, masih ada yang terjadi seperti itu. Amil-amilnya ini asing-asingnya bulikan membawa bingkisan ya loh. Membawa apa namanya istilahnya hari ini apa? Hampers ya kan? Membawa hampers masing-masing. Membawa pampers ya Pak. Ini membawa asing-asingnya, enggak boleh itu. Tapi kalau dia berhak silahkan. Tapi kalau dia tidak berhak, dosa dia mengambil. Kenapa? Karena dia wakil, dia bukan amil. Nah, wakil itu hanya menunaikan apa yang menjadi tugasnya sebagai wakil. Makanya jangan himung-himung juga jadi wakil. Banyak-banyakan kita mengumpulkan beras, ujung-ujungnya kada terbagi. Ya, di bawahnya bulik bebaginya kayak panen ampuninya, anu pahumaannya. Nah ini keliru. Ini beberapa kekeliruan dari yang berkaitan dengan zakat yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa mengingatkan kita karena zakat hari ini mungkin masih dalam prosesnya, maka ini jadi patokan bagi diri kita di dalam menyalurkan zakat. Kira-kira ini yang bisa ulun sampaikan. Mungkin insya Allah lanjutannya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Karena saya punya 2 kali kesempatan di kajian i'tikaf. Di kajian yang kedua nanti insya Allah akan kita bahas lanjutan daripada perkara-perkara ini. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.